Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Petir sudah hilang, tapi hujan masih setia menemani mereka berdua. Dari tadi Rima terus mengkhawatirkan Rafa sambil sesekali mengusap kedua lengannya. Arah gazebo dan pintu belakang rumah lumayan jauh. Kalau Rima nekat menerobos hujan, pasti dia akan basah kuyup, sebab hujannya yang sangat lebat. Namun, bukan basah yang Rima takutkan, melainkan suara petir serta kilatan cahaya yang membuatnya takut untuk menerobos. Sekarang petir memang sudah hilang, tapi Rima tidak ingin menerobos hujan yang masih lebat, takut besok dia sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Rafa juga sepertinya masih terlelap dalam tidurnya. Rima mengalihkan pandangannya, ia melihat kandang kecil yang di dalamnya terdapat 2 kelinci milik Rafa. "Terima kasih," ucap Rima, menoleh ke arah samping, di mana Rega duduk saat ini dengan mata terpejam. "Untuk?" tanya Rega, tanpa ada niatan untuk membuka mata. "Untuk kelincinya. 2 hari yang lalu, Rafa mau berterima kasih, tapi Kak Rega sangat sibuk waktu itu. Jadi Rafa belum sempat mengucapkannya," ucap Rima, dan Rega tampak mengangguk samar sambil memijat pelipisnya. "Terima kasih sudah membelikan anak saya peliharaan untuk bermain," gumam Rima. 2 hari ini Rafa tidak terlalu banyak melamun, karena punya kesibukan baru. "Tidak gratis." Rima melotot, kalau tahu ini tidak gratis, Rima lebih baik mengembalikan kelinci itu sekarang juga, enak saja, ia tidak pernah meminta. "Kalau tidak gratis, kenapa Kak Rega membelikannya?" tanya Rima dengan penuh penekanan. "Terserah saya," jawab Rega cuek dan itu semakin membuat Rima meradang. Sifat Rega yang memang perhitungan karena menurun dari ibunya, Gina, setiap kali dia memberi sesuatu itu harus ada imbalannya, meskipun itu bukan berupa benda. Bukan pelit atau apa, Rega juga tidak mau rugi, bukan uang yang dia mau, tapi dia bisa mendapatkan yang lain. Bibir tebal Rega terangkat, dalam pikirannya Rega sedang memilih apa yang cocok sebagai imbalan atas 2 kelinci yang dia berikan. Tenang saja, Rega tidak akan meminta yang berat-berat, ini hanya hal sepele, seperti pijat kaki saya. Rega menyodorkan kedua kakinya dan menjatuhkannya tepat di pangkuan Rima. Rima membuang napas kasar, kedua kaki berbalut celana piyama berwarna hitam itu sangat berat. Rega menyandarkan punggungnya ke dinding gazebo yang lain, dari tadi dia berkeliling rumah, kakinya terasa sangat pegal. Sepertinya sebuah pijatan plus-plus cocok untuk Rega saat ini, tidak. "Pijat sajalah, yang plus-plusnya nanti menyusul hehe. Yang keras. Oijitan kamu kurang berasa," protesnya. "Salah sendiri otot kakinya ketebalan," gumam Rima, tangannya terlihat ragu untuk memijat betis pria itu. Selama Rima tinggal di sini, dia tidak pernah sedekat ini dengan Rega. "Apa? Tidak ada apa-apa," jawab Rima cepat. Dia menunduk, kembali fokus pada pekerjaannya. "Tidak apalah," Rima menghitung ini sebagai balasan, karena Rega mau menampung dirinya dan juga Rafa. Rima bersyukur, dia mendapatkan majikan baik seperti tuannya ini. Rega tidak pernah meminta yang aneh-aneh, dia juga jarang berada di rumah. Rima juga tidak pernah melihat kedua orang tua Rega. Sebenarnya Rima penasaran, kenapa Rega memilih pisah rumah dengan orang tuanya, tapi itu bukan urusan Rima. Rima juga jarang keluar dari rumah ini. Soal bahan dapur, biasanya Rega yang memesan, laki-laki itu mudah bosan dengan masakan,
jadi Rima harus memasak makanan yang berbeda setiap harinya. Rafa tidak sekolah? Tanya Rega. Rima menggeleng, melihat tatapan Rega yang seolah bertanya, kenapa? Rima menghembuskan napasnya. Dia masih kecil, lagi pula saya akan langsung memasukkannya ke sekolah dasar, jawab Rima pelan. Minggu depan daftar TK, nanti saya yang urus semua, ucap Rega sepihak. Rima yang mendengarnya langsung berhenti memijat kaki pria itu, tidak perlu. Dengar, urusan biaya, kau tidak perlu khawatir, nanti saya yang tanggung semua. Minggu depan daftarkan Rafa di TK dekat sini, ucap Rega kembali, nada bicaranya seperti orang yang tidak mau dibantah. Wajah Rima memerah, Rega memang punya niat baik, tapi dia tidak berhak mengatur kehidupan Rafa. Rima sudah berniat untuk memasukkan Rafa langsung ke sekolah dasar, dia tidak mau merepotkan Rega, meskipun pria itu terlihat sukarela, tapi manusia tidak ada yang tahu, Rima tidak mau bergantung pada orang lain. Meskipun sekarang dia masih bergantung pada Rega, dia tidak mau seterusnya bergantung di sini, ada masanya dia pasti keluar dari rumah ini. Maaf Kak, tapi saya sudah bilang. Rafa tidak perlu masuk TK, saya memang punya masalah dari biaya, tapi bukan berarti saya bisa menerima begitu saja tawaran Kak Rega tadi. Rima menjeda ucapannya. Rafa bukan tanggung jawab Kak Rega, jadi Kak Rega tidak perlu memaksa saya untuk menyekolahkan Rafa. Saya tidak memaksa, saya hanya menawarkan, kalau kamu tidak mau, ya sudah, jawab Rega tak acuh. Hujannya sudah reda, saya duluan masuk, ucap Rima saat melihat hujan mulai reda. Dia berlari menghindari gerimis yang masih ada, membuka pintu kemudian menutupnya kembali, tak lupa Rima juga menguncinya. Paginya Rima kembali sibuk di dapur, ia sedang mencuci beberapa sayuran, di sana terlihat ada bayam beserta jagung. Rima menyisihkan sayurannya supaya kering, ia mulai mengiris beberapa bawang merah, bawang putih, tomat, kencur, dan 2 buah cabai. Rega tidak suka makanan yang terlalu pedas. Langkah besar Rega terdengar menuruni tangga, laki-laki itu sepertinya pilek, tadi subuh Rima juga mendengar Rega bersin-bersin di kamarnya. Teh jahe. Rima menoleh, dia melihat Rega dengan pakaian rumahan. Kaos oblong berwarna hitam melekat di tubuhnya yang kekar, sementara bawahnya dia mengenakan celana di bawah lutut. Jangan lupakan wajahnya yang masih luyu. Rega belum mandi, bahkan dia belum cuci muka sama sekali. Baik, dengan segera Rima menyiapkan apa yang Rega minta tadi. Rega melangkah kemudian duduk di sofa, tangannya mengklik tombol remote TV. Tubuhnya bersandar sambil terus memindahkan saluran TV yang cocok untuk dia tonton hari ini. Rima datang dan menaruh gelas berisi teh jahe yang Rega minta tadi. Setelah bosan dan teh jahenya habis, Rega kembali menghampiri Rima, dia duduk di kursi meja makan sambil menatap nasi dan beberapa lauk pauk, di sana ada sayur bayam, tempe goreng dan ayam. Semenjak Rima bekerja di sini, Rega selalu makan makanan rumahan. Rima tidak pernah memasak pizza, spaghetti atau apapun itu, mungkin Rima tidak bisa pikir Rega, dia juga tidak masalah, toh makanan yang Rima buat juga tidak pernah bosan di lidahnya, berat badannya juga bertambah sejak lidahnya mengenal masakan Rima. Suara ribut terdengar dari luar. Rega ingin menyendok nasi, tapi dia hentikan karena terganggu dengan kebisingan dari luar. Rima juga kaget. Dia mendengar beberapa orang berteriak. Keduanya keluar bersamaan, di sana juga ada Pak Jajang, tadi subuh dia sudah kembali dari rumahnya. Ada apa ribut-ribut? Tanya Rega. Rima juga terlihat panik saat mendengar tetangga rumah ini menangis. Tetangga sebelah kemalingan,
ucap Pak Jajang, memberi tahu. Ternyata benar, semalam yang dilihat Rega adalah maling. Dua orang pria dewasa itu sepertinya akan mencuri di rumah Rega, tapi setelah mengetahui pemilik rumah bangun, dua orang itu pindah ke rumah sebelah setelah puas mengacak-acak taman belakang rumah Rega. Entah apa maksud mereka menghancurkan tanaman di sana, mungkin mereka panik dan mencari jalan keluar. Bisa jadi Bu Janah dan Pak Nandang, tetangga Rega, kehilangan satu sepeda motor dan perhiasan mereka di dalam kotak. Rumah sebelah memang tidak memiliki satpam, jadilah keamanan rumahnya kurang baik. Mau tambah lagi? Tanya Rima, saat melihat piring Rega sudah bersih. Tuannya makan lumayan lambat hari ini, tidak selahap biasanya. Tidak, saya mau istirahat seharian ini. Jangan ada yang ganggu. Setelah mengatakan itu, Rega beranjak dari duduknya. Dia berjalan gontai ke arah tangga. Mungkin benar apa yang Rima pikirkan. Rega sedang tidak enak badan. Terdengar jelas dari suaranya yang bindeng. Rima membereskan meja makan kemudian mengambil nasi serta sayur bayam. Rafa belum makan. Anak itu sejak bangun tadi pagi langsung sibuk dengan peliharaannya. Rafa makan dulu. Rafa menoleh, dia duduk bersila di atas rumput, halaman belakang masih berantakan. Rima berniat membereskannya nanti sore, setelah pekerjaan di dalam rumah selesai. Ini, makan sendiri ya. Rima memberikan mangkuk berisi nasi dan sayur bayam. Mau telur, gumam Rafa, tapi tangannya terulur menerima mangkuk yang Rima berikan kemudian memakannya. Besok mamah masak telur, sekarang makan yang ada saja, ucap Rima. Rupanya ia mendengar gumaman Rafa. Rafa sedang makan bersama dua kelincinya yang masih di dalam kandang. Manik mata Rima memindai lingkungan sekitar. Sepertinya seharian ini Rima sangat sibuk, melihat taman yang tadinya indah dan sekarang begitu berantakan membuat tangan Rima begitu gatal. Niatnya Rima akan membereskan ini nanti sore saja, tapi apa boleh buat, ia begitu greget ingin segera membersihkannya. Rima mengumpulkan keramik pot yang pecah, tanaman hias yang masih bisa ditanam kembali juga ia kumpulkan, ikan-ikan yang masih bisa bernafas Rima pindahkan ke dalam ember yang berisi air. Rima akan menguras habis kolam ikan di sana. Setelah tadi ia meraba dasar kolam ternyata sudah berlumut, meskipun tidak tebal. Tangannya sibuk menggosok kolam, sesekali lengannya mengusap keringat yang meluncur di kening, matahari sedang naik, dan itu tidak membuat Rima berhenti untuk membersihkannya. Kolam sudah bersih, Rima kembali menyalakan keran air dan mengalirkannya ke arah kolam, sementara air mengisi kolam. Rima kembali sibuk menyapu halaman, lalu membenarkan bunga yang tumbang, ada juga beberapa dahan tanaman yang patah. Pak Jajang menyusul ke halaman belakang saat mendengar gerasak-gerusuk dari arah sana. Melihat Rima yang kelelahan, Pak Jajang berniat membantu, tapi Rima bilang ini hampir selesai dan ia bisa membereskannya sendiri. Akhirnya Pak Jajang pergi ke arah dapur. Katanya dia mau buat kopi. Rafa juga tadi membantunya sedikit. Setelah makan, anak itu tadi membantunya mengumpulkan dedaunan dan memasukkannya ke dalam plastik. Berenang yang tenang, tempat tinggal kalian sudah aku bersihkan, ucapannya sambil memindahkan ikan dari ember ke kolam satu persatu. Ikan yang mati, Rima sudah menguburnya, tidak banyak. Hanya ada sekitar 3 ekor ikan yang mati, sisanya masih bisa bernafas walaupun lemah. Halaman belakang sudah kembali rapi dan bersih, sekarang badan Rima yang kotor dan bau keringat, rasanya Rima ingin buru-buru mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Di dalam kamar Rega, laki-laki itu masih bergelung selimut tebal. Jam menunjukkan pukul 13.45, pantas saja perutnya sudah kembali keroncongan, tapi malas sekali rasanya harus beranjak dari kasur ini.
Tubuh yang dibalut selimut tebal itu sama sekali tidak memakai baju. Rega hanya memakai celana boxer berwarna hitam, tangannya bergerak mencari ponsel lalu menekan nomor rumah ini. Satu panggilan tidak terjawab, Rega kembali menekan nomor telepon rumah ini. Tidak lama kemudian suara Rima terdengar dengan nafas terengah. Halo, selamat siang, ini dengan kediaman Narendra. Antar makan siang saya ke atas, kalau masih ada. Saya mau sayur bayam yang tadi pagi, panaskan. Setelah itu Rega mematikan sambungan teleponnya, takut pulsa habis. Di dapur Rima tengah menggerutu, kesal sekaligus panik, takut masakannya gosong. Ia baru saja selesai mandi kemudian kembali disibukkan dengan bahan dapur. Rima kembali memasak sayur bayam, untung saja di kulkas masih ada. Sebenarnya sayur bayam yang tadi pagi masih ada sedikit, tapi sayur bayam tidak baik jika dipanaskan. Lagian tumben-tumbenan tuannya ini mau makanan yang sama dalam satu hari. Makanan telah siap di atas nampan. Di sana Rima juga sudah memotong beberapa buah pisang supaya badan Rega lebih segar. Rima tiba di depan pintu kamar Rega yang tertutup rapat seperti biasa. Rega tidak pernah membiarkan kamarnya terbuka walaupun hanya sedikit. Dari dulu pria itu tidak suka jika kamarnya dilihat orang lain. Setelah mengetuk pintu berwarna putih itu 3 kali, Rima tidak mendapat jawaban. Kamar ini sunyi. Kembali Rima ketuk pintu itu lebih keras supaya Rega bisa mendengarnya. Tuk, dok, tuk, tuk. Simpan di atas meja, nanti saya ambil. Sahutan dari dalam. Rima menyimpan nampan makanan itu di atas meja dekat pintu kamar Rega kemudian pergi menuruni tangga. Tadi Rima mendengar bel rumah ini berbunyi, makanya Rima buru-buru turun untuk membuka pintu. Kamu siapa? Tanya wanita paruh baya uang berdiri di depan pintu saat Rima membukanya. Rima menunduk, saya pembantu di sini. Oh. Wanita paruh baya itu nyelonong masuk ke dalam rumah sebelum Rima mempersilahkan. Dari penampilan dan wajahnya Rima bisa tahu kalau dia salah satu keluarga Rega, atau mungkin ibunya. Rega, anak ibu yang ganteng, kamu di mana? Kebiasaan kalau di rumah pasti ngurung di dalam kamar, ibu kangen deh sama kamu. Kamu sekarang jarang main ke rumah ibu. Ih, kamu tahu gak Jeng Sari sama Jeng Pita pada upload foto cucunya loh, entah dengan siapa dia mengobrol. Rega saja belum ada di hadapan wanita itu, suaranya sangat mirip dengan Anis, agak cempreng tapi tidak memekik gendang telinga. Gina sedang menaiki tangga menuju kamar Rega, tapi mulutnya dari tadi tidak berhenti mengeluarkan kata-kata, pokoknya ibu gak mau tahu. Nanti malam kamu harus nginep di rumah ibu. Ibu udah ada calon buat kamu. Nanti kalau kamu cocok langsung gas aja. Gina kembali bermonolog. Cerewet, gumam Rima. Setelah itu ia menepuk pelan bibirnya. Astagfirullah, bisa-bisanya Rima berkata seperti itu pada ibu tuannya sendiri. Rima geleng-geleng kepala saat telinganya masih bisa mendengar suara wanita paruh baya itu. Rima membiarkan wanita itu masuk ke kamar Rega, karena tahu kalau dia ibu dari tuannya, tidak mungkin Pak Jajang membiarkan orang luar masuk ke dalam rumah ini. Ceklek, loh kamu kok makan di kamar? Tanya Gina sambil menutup kembali pintu kamar putranya ini. Gina tahu sekali kalau Rega tidak suka jika pintu kamarnya terbuka. Muka Rega terlihat masam. Nafsu makannya berkurang saat mendengar suara ibunya yang dari tadi memenuhi rumah ini. Ada apa kesini? Tanya Rega datar. Gina terlihat menunduk, dia kecewa pada respon putranya ini, emang gak boleh ya ibu main kesini? Tanya Gina balik. Boleh. Noleh banget, ucap Rega menekan kata terakhir, dan itu semakin membuat Gina menunduk. Semenjak ibu nikah lagi, kamu kayak bukan Rega yang ibu kenal.
kalau kamu gak setuju sama pernikahan ibu yang sekarang, kenapa enggak protes waktu itu, ucap Gina, merasa putus asa. Duduk dulu. Rega melirik sofa di sebelahnya. Rega kembali memakan makanannya, bagaimanapun perutnya tetap harus diisi. Dia butuh tenaga meskipun hanya untuk mendengarkan wanita di sampingnya ini mengoceh. Rasanya malas sekali meladeni ucapan ibunya barusan. Rega. Gina menggoyangkan lengan putranya. Kamu sakit? Tanyanya saat merasakan kulit Rega yang panas, wajahnya juga terlihat pucat. Bukannya menjawab, Rega malah kembali bertanya, ada apa ibu datang kemari? Ayolah, kamu kembali ke rumah ibu, Anis sama papa. Dia sedih kamu lebih memilih pisah rumah sejak dia jadi papa kamu, ucap Gina, bibirnya melengkung ke bawah. 1 minggu setelah Gina dan Amar menikah, Rega memutuskan pisah rumah, dan itu membuat Hari Amar tersinggung. Anak tirinya begitu cuek dan tidak mau peduli dengan keberadaannya. Bilangin ke Om Amar, dia tidak perlu merasa bersalah. Rega cuma mau mandiri aja. Rega meminum air putih sampai tandas. Rega menusuk beberapa potong buah pisang dengan garpu lalu memakannya. Mata Gina terlihat berair. Masih Om ya. Dia udah jadi papa kamu Rega, ucapnya, suaranya terdengar bergetar. Dari dulu Rega belum pernah menyebut Amar dengan papa. Sudah ya Bu, Rega mau istirahat. Rega berdiri melangkah ke arah ranjang membaringkan tubuhnya di atas sana, tidak peduli dia habis makan dan langsung berbaring. Gina mengusap air matanya, dia kembali menghampiri Rega, dan duduk di tepi ranjang. Ibu mau tanya. Itu pembantu kamu? Tanya Gina penasaran. Gina memang begitu, dia tidak suka berlarut-larut. Lebih baik dia mengalihkan pembicaraan dibanding harus menangis karena sikap Rega yang belum bisa menerima Amar sepenuhnya. Iya, jawab Rega sambil menutup matanya. Pantesan, kamu betah di rumah, dia masih muda kayaknya. Kalau kamu suka sama dia kita lamar langsung ke rumahnya, ucap Gina bersemangat. Alis Rega terlihat menyatu, dia memandangi ibunya dengan heran. Abisnya ibu bosen sih nawarin kamu cewek-cewek cantik. Siapa tahu selera kamu cewek manis kayak dia. Gina kerap kali mengenalkan beberapa perempuan kepada Rega. Namun, Rega selalu menolaknya. Dia punya alasan untuk itu. Bukan trauma akan perempuan atau tidak percaya dengan cinta, tapi dia sedang mencari seseorang yang dia sendiri pun tidak tahu siapa orangnya. Kalau ibu setuju, besok Rega lamar dia, ucap Rega tanpa pikir panjang. Dia lelah mendengar ibunya terus membicarakan tentang ini. Beneran? Tanya Gina terlihat tidak percaya. Rega mengangguk dengan mata yang masih terpejam, tapi Rega harus minta izin Rafa dulu, ucapnya cuek. Gina mengernyit, Rafa, siapa? Anaknya. Kedua mata Gina membola, dia juga membekap mulutnya yang menganga, dia sudah punya anak. Tanyanya tidak percaya. Gina menghembuskan napasnya saat melihat Rega mengangguk pelan. Dia janda punya anak satu, namanya Rafa. Ibu mau cucukan. Besok Rega lamar mamahnya, ucap Rega santai, entah dia serius atau tidak mengatakan itu. Gak, teriak Gina. Rega membuka matanya, sudah dia duga respon Gina akan seperti ini. Gadis masih banyak, ngapain kamu nikahin janda? Gina mendelik, susah-susah dia mencarikan gadis-gadis cantik, tapi anaknya ini lebih tertarik dengan janda. Status janda tidak sehina itu Bu, ucap Rega tidak suka ibunya seperti merendahkan status janda. Rega sudah bosan dengan ibu yang selalu mengatakan cucu, cucu dan cucu. Nanti Rega juga pasti akan menikah Bu. Ibu tidak perlu khawatir, Rega juga tidak akan selamanya sendiri, apa ibu tahu?
Selama ini Rega menolak semua wanita yang ibu kenalkan itu ada alasannya. Rega sedang mencari seseorang, dan Rega belum bisa tenang sampai Rega bertemu dia. Dia siapa? Tanya Gina. Dia, Rega merapatkan bibirnya, dua tidak tahu harus menjawab apa, dia sendiri tidak tahu siapa yang sedang dia cari selama ini. Aneh bukan? Tapi memang begitu kenyataannya. Ibu sebaiknya pulang. Rega mau istirahat. Kamu ini, kenapa sih, selalu gak nyaman kalau ada orang lain di dalam kamar kamu, sekalipun itu ibumu sendiri, gimana punya istri kalau begini ceritanya, gerutu Gina, ibu ke apotek dulu beliin kamu obat, sebentar lagi kamu pasti pilek, suaranya udah bindeng gitu. Gina beranjak keluar dari kamar Rega kemudian menutup pintunya kembali serapat mungkin. Gina menuruni tangga dengan pelan, tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, dia takut pinggangnya sakit kalau berjalan terlalu cepat. Gina melirik ke arah dapur, di sana ada Rima yang masih sibuk dengan urusan dapurnya, perabotan yang belum dicuci terlihat masih banyak. Gina berdeham, siapa namamu? Tanya Gina, tatapannya mengintimidasi. Rima, Nyonya, jawab Rima gugup diperhatikan seperti itu. Nanti malam buatkan anakku bubur. Sekalian nanti kamu belikan obat demam. Setelah mengatakan itu Gina berlalu dari dapur. Niat awal ingin membelikan Rega obat tapi malah menyuruh Rima untuk membelikannya. Gina keluar dari rumah ini, dia lupa punya janji dengan teman arisannya sore ini. Makanya Gina menyuruhnya Rima untuk menggantikannya membeli obat di apotek. Gina pikir Rima bisa menjaga Rega, lagian wanita itu ada di sini untuk bekerja jadi tidak ada yang salah kalau Gina menyuruhnya. Baik, jawab Rima, meskipun ibunya Rega sudah tidak ada di dapur. Rima memang sudah ada niatan ingin membuatkan Rega bubur untuk nanti malam. Tanpa Gina suruh pun, Rima pasti akan membuatkan Rega bubur, karena ia tahu kalau tuannya itu sedang tidak enak badan. Baiklah, hari ini begitu melelahkan untuk Rima. Tadi malam waktu tidurnya berkurang karena terjebak di gazebo bersama Rega, paginya ia sibuk menyiapkan sarapan dan membereskan rumah. Tadi siang Rima juga sudah menghabiskan waktunya di halaman belakang. Dan sekarang Rima harus pergi ke apotek untuk membeli obat untuk Rega, yang Rima tahu apotek di daerah sini lumayan jauh, mungkin Rima akan naik ojek nanti. Rima berharap, semoga malam ini ia bisa tidur dengan nyaman tanpa ada gangguan. Kak Rega, bubur sama obatnya saya taruh di atas meja ya, ucap Rima usai mengetuk pintu kamar Rega. Seharian penuh Rega tidak keluar dari kamarnya. Dari pagi selesai sarapan sampai sekarang setelah maghrib pun dia belum menuruni tangga sama sekali. Rima sempat khawatir, tapi ia mencoba berpikir positif. Ya, sahut Rega dari dalam. Oke, sepertinya Rega sudah agak baikan, suaranya tidak sebindeng tadi pagi, aneh. Yang Rima tahu kalau suara sudah bindeng, itu tandanya pilek akan menyerang, tahu sendiri kalau pilek itu lama sekali sembuhnya, sekitar 1 mingguan, lah ini, baru setengah hari sudah mulai baikan, bahkan belum minum obat. Mah, panggil Rafa dari arah kamar. Iya sebentar, jawab Rima. Rima membuka pintu kamar, di sana Rafa sedang meringkuk di atas kasur, tanpa selimut tentunya, anak ini paling anti tidur dengan selimut. Kecuali kalau lagi sakit. Ada apa? Tanya Rima sambil menghampiri Rafa dan tidur di sebelahnya. Rafa kenapa? Tanyanya lagi. Rafa memandang Rima kosong, Rafa kangen sama Ucup, sama Pak Ustadz Abu juga. Sebentar lagi mamah punya uang. Rafa mau ketemu nenek gak? Rima mencoba mengalihkan. Nenek, ulang Rafa. Iya. Nenek sama kakek, mereka tinggal di desa.
Namanya Desa Mekarwangi. Nanti Mamah minta izin dulu sama Om Rega kalau kita mau pulang kampung sebentar, ucap Rima dan Rafa hanya menganggukkan kepalanya. Rima mencium pipi Rafa gemas sungguh. Sekarang Rima sangat rindu dengan ibu dan bapaknya. Apa kabar mereka di sana? Semoga mereka bisa memanfaatkan Rima dan menerimanya kembali. Kalau Rafa ngantuk, tidur aja. Tangan Rima mengusap rambut Rafa yang masih panjang. Tidak tahu kapan ia akan mengajak Rafa untuk merapikan rambutnya. Waktu itu Rafa pernah cerita, lalu Rega mengajaknya untuk memotong rambut bersama. Tapi sampai saat ini Rega masih belum mengajaknya kembali. Dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Tubuh Rima sangat lelah hari ini. Tadi dia ke apotek jalan kaki, karena tidak ada ojek sama sekali. Gina, kapan gendong cucu kayak mereka? Raut wajah Gina terlihat masam. Dia benar-benar tidak menyukai suasana saat ini. Katanya arisan. Harusnya yang kumpul juga yang bersangkutan, tapi teman-temannya malah sibuk dengan kesenangan masing-masing. Lihatlah di sudut sofa ada Jeng Sari yang memangku cucu keduanya. Di samping Jeng Sari ada Jeng Maria yang sibuk mencubit pipi Miko, cucunya juga. Dan di sampingnya ada Rosa yang sibuk memanas-manasinya. Jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki, ledek Rosa, dengan mulut yang penuh cemilan. Rosa dan Gina sangat dekat, mereka sahabat sejak zaman SMA, makanya mereka tidak perlu sebutan, Jeng. Saat kamu juga belum punya cucu, kita sama Rosa, gak usah bawel, sungut Gina sebal. Weh, si Nanda tes packnya udah garis 2 wol, ledek Rosa, wajah Gina semakin merah mendengarnya. Nanda adalah anak dari Rosa, anak semata wayang. Gina iri, selama ini dia bisa menahannya, karena Rosa juga belum memiliki cucu, tapi sekarang. Ruangan ini sangat ramai dengan anak-anak, makanan berceceran di mana-mana, dan itu semakin membuat Gina tidak betah. Mereka sepertinya janjian untuk membawa cucu. Lihatlah ini seperti acara ulang tahun anak daripada acara arisan. Gina tidak terlalu mengenal mereka, dia hanya kenal dengan Jeng Sari, Jeng Maria, Rosa, dan Jeng Pita. Yang lainnya dia tidak begitu kenal, tapi Jeng Pita tidak datang kali ini, katanya cucunya sakit dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Cucu lagi, cucu lagi. Gina pusing memikirkannya. Mau kemana? Tanya Rosa, saat melihat sahabatnya merapikan tas dan berdiri hendak pergi. Untuk apa saya di sini? Lagi pula kalian kumpul di sini untuk pamer cucu kalian saja kan? Toh acara arisannya juga dari tadi tidak mulai-mulai. Ini sudah masuk maghrib, katanya mulai acaranya sore hari. Saya sudah nunggu lama loh, tapi sampai sekarang kalian belum memulainya, malah sibuk pamerin kebiasaan cucu masing-masing. Lain kali kalau mau arisan, simpen aja cucunya. Gak usah dibawa-bawa, ucap Gina menggebu, semua mata kini tertuju padanya. Rosa menatap sahabatnya Gina dengan rasa bersalah. Seharusnya dia tadi menenangkan Gina, bukan memanasi. Rosa sadar, dari tadi raut wajah Gina sudah menahan emosi. Ya elah, Jeng Gina lebay amat, kalau iri bilang aja kali, ucap salah satu anggota. Iya, gak usah nyalahin cucu kita karena acaranya belum mulai, timpal yang lain mengompori. Tangan Gina terkepal kuat. Dia benar-benar marah saat ini. Saya gak iri, sebentar lagi anak saya Rega akan menikah. Tunggu saja undangannya. Setelah mengatakan itu, Gina pergi meninggalkan ibu-ibu yang memandangnya aneh. Gina tidak peduli, pokoknya Rega harus segera menikah. Bagaimanapun caranya,
dia sudah terlanjur mengatakan itu pada ibu-ibu arisan, mana mungkin dia mencabutnya begitu saja. Pak mampir dulu ke kafe depan, ucap Gina saat memasuki mobilnya. Gina ingin menyendiri, mungkin segelas kopi hangat bisa membantu menenangkan rasa iri di hatinya. Sudah lama Gina menahan diri untuk tidak terlalu memaksa Rega, tapi kali ini tidak bisa. Rega harus segera menikah, ya paling tidak dalam 1 bulan ini Gina harus bisa menemukan wanita yang cocok dan kali ini tidak boleh gagal seperti sebelum-sebelumnya. Tidak peduli Rega mau atau tidak, Gina akan mencoba berbagai cara supaya anaknya ini menikah dalam waktu dekat, harus. Setelah Rosa mengatakan kalau Nanda hamil, Gina juga merasa senang sekaligus sedih di waktu yang bersamaan. Sahabatnya ini tidak begitu terobsesi dengan cucu, tidak seperti Gina, dia begitu ingin menggendong cucu. Tapi kenapa malah Rosa yang pertama menggendong cucu bukan dirinya? Sudah sampai Nyonya Yanpa. Lama-lama Gina langsung membuka pintu mobil dan masuk ke dalam kafe, memesan segelas kopi latte hangat dengan beberapa makanan kecil. Tante, pekikan seorang gadis di pintu depan kafe. Gina mengalihkan pandangannya, menatap gadis itu dengan seksama, keningnya sempat mengkerut namun setelahnya senyum lebar terpampang jelas di wajahnya yang hampir keriput. Badannya yang kecil dan juga pendek hampir sama dengan Anis tapi gadis ini jauh lebih berisi. Wajahnya juga terlihat lebih dewasa. Penampilannya sangat mencolok, tapi tidak norak. Gadis itu berjalan anggun ke arah Gina dengan tas kecil di tangannya. Perempuan ini terlihat elegan dan juga modis. Dari mulai pakaian, rambut, tas sampai sepatu pun gadis ini sangat pandai dalam hal fashion. Claviora, pekik Gina senang. Sudah lama dia tidak bertemu dengan gadis yang pernah dekat dengan anaknya, Rega. Tante apa kabar? Tanya Claviora sambil memeluk Gina manja. Baik, balas Gina dengan senyum penuh arti, ayo duduk, temani tante malam ini, pinta Gina, membawa Claviora duduk di meja yang sama dengannya, bibir Gina naik membentuk lengkungan. Target pertama, Gina membatin. Target pertama setelah beberapa bulan yang lalu, Rega menolak semua wanita yang Gina rekomendasikan. Bersambung.